warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadilah selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kependudukan R04. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nola Salsa Nabila dari Program Studi Administrasi Publik dengan NPM 233 23351551646 dengan nomor absen 25. Di sini saya akan memaparkan kembali materi kedua, yaitu kebijakan kependudukan, yang akan membahas definisi dan konsep kebijakan kependudukan, jenis-jenis kebijakan kependudukan, tujuan serta peran pemerintah dalam kebijakan kependudukan. Yang pertama adalah definisi dari kebijakan kependudukan sendiri. Definisi dari kebijakan kependudukan sendiri yaitu kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan suatu tingkatan perkembangan penduduk. Di mana kebijakan kependudukan juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan, di mana di dalamnya termasuk dalam sebuah pengaruh dan karakteristik penduduk. Dari definisi kebijakan kependudukan tersebut ada definisi kebijakan pendudukan menurut para ahli, salah satunya menurut Monstead and Welge, di mana kebijakan kependudukan meliputi semua tindakan pemerintah yang dengan sengaja. Contohnya di sini itu seperti melalui hukum, peraturan, dan program-program yang bertujuan mempengaruhi pertumbuhan, jumlah, distribusi, dan komposisi suatu penduduk. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis kebijakan kependudukan, di mana kebijakan kependudukan dapat dilakukan secara langsung atau direct policy maupun secara tidak langsung, yaitu indirect policy, melalui pembangunan di sektor-sektor lainnya. Menurut Isaac et al., kebijakan eksplisit mencakup yaitu kebijakan eksplisit dan kebijakan implisit. Nah, dari kebijakan langsung itu dapat diartikan dengan yaitu merupakan kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan secara langsung. Sedangkan kebijakan tidak langsung itu lebih ke melakukan kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel kependudukan secara tidak langsung. Serta kebijakan eksplisit, yaitu merupakan pernyataan atau dokumen seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya yang dibuat melalui pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan suatu penduduk dan mungkin juga distribusinya. Yang terakhir itu ada kebijakan implisit, di mana kebijakan implisit ini merupakan sebuah hukum, peraturan, serta sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan secara khusus untuk mempengaruhi pertumbuhan, komposisi, dan distribusi penduduk, namun kebijakan ini memiliki pengaruh terhadap hal tersebut. Nah, dari jenis-jenis tersebut dijelaskan juga kebijakan langsung itu meliputi seperti imigrasi dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penduduk, pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarannya penurunan jumlah penduduk akibat kelahiran. Selanjutnya itu ada kebijakan tidak langsung, di mana kebijakan tidak langsung itu juga memiliki ciri yang signifikan seperti meningkatnya tingkat pendidikan, biasanya akan menurunkan fertilitas, di mana kebijakan yang merupakan wajib belajar atau mewajibkan pendidikan hingga sekolah menengah secara tidak langsung akan mempengaruhi fertilitas. Contohnya itu seperti negara Prancis, yang warganya mungkin akan menolak campur tangan langsung dari pemerintah untuk menaikkan tingkat kelahiran. Nah, tetapi dengan sangat gembira menerima tunjangan berdasarkan besarnya keluarga. Pemerintah Prancis sendiri memberikan tunjangan ini untuk mengasuh anak dengan harapan akan meningkatkan fertilitas secara tidak langsung. Selanjutnya ada kebijakan eksplisit.
Di kebijakan ini sering dihubungkan dengan rencana pemerintah untuk mempengaruhi peristiwa kependudukan. Sebagai contohnya yaitu setelah Perang Dunia II, Australia itu menjalankan kebijakan langsung dan eksplisit dalam bidang imigrasi yang dirancang untuk menambahkan suatu jumlah penduduk. Dan yang terakhir itu ada kebijakan implisit, di mana kebijakan implisit ini merupakan hukum, peraturan, dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan khusus terlihat untuk mempengaruhi pertumbuhan, komposisi, dan didistribusi penduduk, namun memiliki pengaruh terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, program menurunkan mortalitas atau program KB mungkin menimbulkan pertentangan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah itu lebih disarankan untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada klinik atau KIA ataupun posyandu, tetapi di dalamnya terdapat program keluarga berencana. Dalam hal ini yang ditekankan adalah sebuah pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan manusia. Selanjutnya adalah sifat kebijakan. Sifat kebijakan sendiri di sini ada dua. Yang pertama itu adalah kebijakan langsung, di mana kebijakan langsung sendiri meliputi program pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarannya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran. Dan yang kedua itu adalah kebijakan tidak langsung. Dalam hal ini bisa ditarik contohnya yaitu melalui ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu. Selanjutnya itu adalah tujuan dari kebijakan kependudukan sendiri. Tujuan kebijakan pendudukan sendiri ini secara umum meliputi yang pertama adalah melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua itu adalah memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya. Dan yang ketiga itu adalah kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Kemudian adalah pentingnya kebijakan kependudukan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kebijakan penduduk itu sangatlah penting, yang dimana salah satunya itu fungsinya pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya yang paling dasar dari setiap kebijakan suatu pembangunan. Yang kedua itu adalah perilaku demografi, di mana demografi behavior itu terdiri dari sejumlah tindakan individu. Tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu tersebut. Namun, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah sangatlah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu tersebut. Selanjutnya itu adalah penentuan kebijakan penduduk, di mana adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk tersebut, yaitu melalui empat hal. Yang pertama itu adalah kualitas penduduk itu sendiri, yang kedua adalah stabilitas sumber kehidupan penduduk, yang ketiga adalah kelangsungan adanya lapangan kerja, yang keempat adalah standar kehidupan yang baik. Selanjutnya yang terakhir adalah slide yang terakhir itu membahas peran pemerintah dalam kebijakan kependudukan itu sendiri. Peran pemerintah di sini dalam kebijakan kependudukan sendiri itu mempunyai tahapan kebijakan kependudukan mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan kebijakan tersebut hingga penilaian kebijakan tersebut. Di mana kuatnya peran pemerintah dalam masalah kependudukan menyebabkan terproyeksinya masalah kependudukan hanya sebagai tanggung jawab monopoli pemerintah saja. Tetapi ketika terjadi banyak perubahan sebagai dampak globalisasi seperti penerapan otonomi daerah menyebabkan lembaga-lembaga di luar pemerintah memiliki peran yang semakin besar.
Oleh karena itu, berarti peran dan orientasi pemerintah yang menjadi dominasi arah dan proses kebijakan kependudukan akan menjadi berubah. Yang berarti perlu kebijakan ulang terhadap kebijakan kependudukan untuk mengubahnya ke arah yang lebih responsif, real di lapangan dan kondisi masa depan. Sekian penjelasan saya tentang kebijakan kependudukan materi kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.